Halo semua, selamat malam. Apa kabar? Bentar. Hmm, 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 hmm. Oke, iya. Kita mulai ya. Kita mulai. Pertama-tama, halo semuanya, salam kenal ya. Namaku Fauzan. Saya nggak tahu mungkin buat eh mungkin saya nggak tahu banyak yang mungkin belum kenal juga gitu karena saya sempat tidak aktif beberapa saat gitu ya. Mungkin ada hampir 1,5 atau 2 tahun saya nggak aktif juga karena waktu itu emang sempat banyak, kerjaan juga gitu ya, jadi akhirnya udah nggak ngurusin lagi gitu. Cuma, lama-lama kayak kangen juga gitu ngajar gitu ya, karena emang saya hobinya ngajar dari dulu. Jadi dulu saya mungkin sih salam kenal juga buat teman-teman khususnya angkatan 2025, yang 2025 mungkin bisa raise hand, coba saya pengen tahu ada berapa banyak orang yang 2025 di sini? Yang calon-calon teman-teman pejuang PTN tahun depan ya. Oh, sisanya cuma 3. Oh. Oh, ya kalau gitu kan kelihatan nih banyak nih ya. Nah, oh banyak. Oke, halo semuanya. Iya. Oh banyak ya. Wow. Sisanya 2024. Iya 2024 ini gap year ya. Gap year. Di sini saya lihat datanya banyak loh. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Denpasar, ada yang dari Pemalang, Jakarta juga ya pastinya. Ada yang dari Tulung Agung, ada yang dari Nangapino. Nangapino itu di mana ya, teman-teman? Saya mohon maaf ya, saya kurang tahu. Ada yang dari SMA 1 Nangapino, ada yang dari Tambun, ada yang dari Kudus, ada yang dari Purwokerto di sini katanya, ada yang dari Depok, tapi Depok Sleman ya, bukan Depok ini, Depok Jawa Barat. Ada yang dari Surakarta, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Madiun, Surabaya, ada yang dari Bukit Tinggi. Wah, luar biasa. Ada yang dari Jambi. Ada yang dari Aceh, Purworejo. Ada yang dari Bone. Wow, jauh sekali. Aulia, ada Aulia di sini. Ada Aulia. Ada saya. Sebentar, saya lihat. Nggak bisa on cam ya bisa. Emang nggak bisa on cam. Bisa kok kayaknya. Oh, bisa. Coba. Kalau kalau mau on cam ya on cam, silakan. Malah lebih enak kalau on cam. Saya bisa ngeliat. Terus ada yang dari Garut, tadi udah. Ada yang dari Kepri tadi ya. Ada yang dari Purwakarta. Wah, ini dari kita lengkap ini ya. Dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Hmm, Makasih ya teman-teman. Saya senang sekali bisa bisa ketemu lagi. Walaupun ini dengan format yang mungkin berbeda dari yang tahun-tahun 2020, 2021 gitu ya. Cuma eh, mudah-mudahan esensinya tetap dapat karena di sini teman-teman yang memang saya anggap eh, berminat gitu ya, berminat untuk mendaftar dan mudah-mudahan bisa menjawab mm, berbagai pertanyaan kalian tentang bahasa Indonesia khususnya untuk subtes PBM ataupun mungkin nanti itu PPU, atau mungkin literasi bahasa Indonesia gitu ya. Tapi memang saya fokus utamanya memang di PBM. Cuma ya bisa nanti kita ke depannya ngobrol-ngobrol tentang materi lain juga, insya Allah bisa. Nah, sebagai pemanasan biasa saya itu biasanya ada kuis kecil-kecilan dulu ya. Saya coba ya. Saya cuma pengen tahu aja kayak kalian sejauh mana pemahamannya gitu ya. Ini nggak ada
nggak ada yang benar atau seperti apa, maksudnya yang salah benar seperti apa gitu ya. Ini cuma untuk kita tahu aja. Kita pakai Kahoot teman-teman, kalian boleh coba cek ya. Boleh eee, coba. Bisa bisa atau kalian sini pada pakai ini semua ya, pada pakai HP semua jangan-jangan? Nggak bisa pakai apa tuh, layar tambahan? Tapi kalau misalnya bisa join, coba join ya. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa join, ya wes, tak apa tuh. Di sini kita ada 75 orang sejauh ini. Ya udah, kalau yang pakai HP nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh boleh sambil nonton nggak apa-apa. Ya, oh ada player limit ya? Oh saya baru tahu teman-teman ada limit-limitnya. Oh. Ya, ya udah. Berarti yang ini aja ya, yang kebetulan bisa join kita main. Tapi kalau emang ternyata yang lain mau ikutan, mungkin pakai ditulis sendiri aja gitu ya. Mungkin pakai kertas atau gimana. Intinya sama-sama kita belajar. Oke? Jadi kayaknya nih karena di sini ada di tempat saya itu ada player limit reach. Jadi kayak emang hanya cuma bisa sekian gitu ya. Nah, berarti saya harus mulai yang segini. Oke, kita start. Oke, partikel pun harus disambung kecuali yang mana? Yang mana? Ya, yang tidak disambung itu apapun ya, apapun. Oke, ini apa nih? Next. Oke, angel. Manakah dari keempat kata berikut yang baku? Yang baku yang mana? Ayo. Oke, pintar. Ya, yang betul nasihat ya. Kalau silahkan itu harusnya silakan. Tidak pakai H. Yang kalau sekedar itu sekadar. Kalau peduli itu harusnya peduli bukan per ya. Oke. Oke, Bul. Yang naik. Lanjut. Manakah penulisan gelar yang benar? Gelar, ya. Yang mana? Yang lain tetap ngikutin ya. Yang nggak ikutan tetap ngikutin. Tetap pilih jawabannya sendiri. Oke, pintar ya. Semua jangan lupa teman-teman harus ada setelah nama itu harus ada koma ya. Kemudian harus kalau misalnya dia terdiri dari dua huruf, dia S titik H titik gitu ya. Terus ada koma, kemudian M titik kalau dia di sini adalah semacam singkatan dari sebuah kata. S itu kan sains gitu ya. Jadi SI titik gitu ya. Jangan lupa. Oh, oke, Bul. Lanjut.
Mana yang bukan singkatan? Nah, bukan singkatan. Yang bukan singkatan. Jadi ada singkatan, ada akronim. Mana yang akronim, mana yang singkatan. Jadi di sini mana yang bukan singkatan. Oh, oke. Oh, pada jago-jago ini. Ya, ini namanya apa? Ini namanya akronim ya, karena dia bisa dilafalkan SIM. Kita nggak bilang SIM, karena kita bilangnya SIM, itu namanya akronim. Kalau PBB, DPR, KKN itu namanya singkatan. Oke, oke, lanjut. Nah, kebalikannya, mana yang bukan akronim sekarang? Yang bukan akronim. Mungkin agak-agak tricky. Ya, yang betul itu adalah ini ya. Kalau ini BIN, dibacanya BIN, bukan BIN. Puskesmas itu akronim, ya, tetap. Jadi akronim itu nggak harus seperti ini, tapi dia bisa dilafalkan seperti kata. Bacanya LIPI, bukan LIPI. Kalau yang ini dibacanya UIN, Universitas Islam Negeri. Jadi ini adalah singkatan. Oke, oke. Hmm, ini lanjut. Penulisan anti di bawah ini benar kecuali ya, kecuali. Mana yang salah berarti? Ya, bentar. Berarti yang namanya anti itu harus selalu disambung. Kecuali kalau dia ada diikuti huruf kapital ya, ya berarti dia harus ada tanda hubungnya di sini. Oke, lanjut. Manakah dari keempat frasa berikut yang salah penulisannya? Manusia super, negara adikuasa, zaman prasejarah, atau antar kota? Antar kota ya. Karena antar kota itu harus ya. Antar kota, antar provinsi, antar teman, antar tetangga, antar bangsa, antar negara itu harus selalu disambung. Oke, lanjut. Nah, manakah dari keempat frasa berikut yang benar penulisannya? Oke, pasca perang ya, yang betul ya. Kalau ini harus disambung, supersonik harus disambung, dan Maha Esa harus dipisah. Ya, pasca perang harus disambung, ini betul. Oke, ini kayak udah pada tahu semua nih, baik yang benar. Manakah penulisan imbuhan yang tepat? Mencontek, memedulikan, membom, memerhatikan. Ya, yang betul adalah memedulikan ya. Kalau mencontek itu yang benar adalah menyontek. Nyontek. Karena eh, kata dasarnya itu adalah sontek. Oke. Kalau memerhatikan itu yang betul adalah memperhatikan.
Kalau membom itu yang betul adalah mengebom, ya. Lanjut. Wah, Ryan menyusul. Nah, sekarang yang salah. Kalau tadi yang benar, sekarang yang salah. Yang salah yang mana? Ya, yang betul, yang salah mempesona ya. Harusnya memesona, nggak pakai pe. Karena dia harus lebur, ya. Mempraktikkan benar, menyukseskan ini benar, memopulerkan pun betul. Karena dia kata dasarnya populer, ya. Karena dia ada pe, ketemu me, maka dia harus seluruh. Jadi memopulerkan, ya. Yang betul, yang salah itu adalah mempesona, harusnya memesona, ya. Agak aneh kedengarannya tapi itu yang benar ya. Oke, Tegar naik. Lanjut. Manakah penulisan yang tepat? Nah, dia pintar, rajin, dan seorang juara. Mereka dilarang mengobrol, menyontek, dan tidur. Atlet itu berlari kencang dan menang. Ayahnya adalah seorang pengusaha, bos, dan kaya raya. Nah, ini agak susah mungkin ya. Ya, tapi kenapa yang ini? Karena ini namanya paralelisme, teman-teman. Jadi ini adalah kita harus lihat bahwa di sini dia kata sifat ini dia frasa nominal. Di sini dia verba, verba. Jadi sama nih, harus sama. Sebelum satu, dua, tiga, sebelum dan ya, itu dia sama. Berlari itu verba, kencang itu eh, kata sifat, adjektiva, menang itu adjektiva. eh oh, sorry, menang tuh verba. Kemudian seorang pengusaha itu frasa nominal ya, bos itu kata benda nomina dan kaya raya dia adalah frasa adjektival atau kata di sini sifat ya, frasa sifat. Jadi dia harus sama di sini. Gitu. Oke, lanjut. Manakah penulisan yang tepat? Ku coba mengerjakan tapi tak bisa. Kau tahu apa yang terjadi kemarin? Di mana kau taruh kunci motor dan biar ku buatkan teh untukmu. Ya, oke. Oh, ini banyak yang benar nih ya. Pertama, ya, ku coba mengerjakan tapi tak bisa, ya. Nah, eh ku coba itu harus disambung, ya. Ini harus disambung. Kau tahu, ya, apa yang terjadi kemarin? Ini eh juga harus disambung. Di mana kau? Nah, kalau di mana kau ini enggak, ini harus dipisah. Tapi biar ku buatkan. Nah, ku buatkan ini dia betul disambung untukmu, ya dia seperti ini. Kenapa ini disambung? Karena dia kalau penjelasannya ya sebetulnya ku coba itu adalah dicoba oleh aku. Kau tahu itu diketahui oleh engkau, oleh kamu gitu ya. Nah, kalau di mana kau di sini adalah bentuk singkat dari engkau. Jadi dia kalau di belakang itu dia eh, nggak disambung gitu ya. Tapi harusnya dia kau taruhnya ini, kau taruh itu yang disambung. Kalau mana kau itu dia dipisah gitu. Lanjut. Kata-kata berikut boleh diletakkan di awal kalimat kecuali. Nah,
Oke, mantap. Tetapi nggak boleh ya, ya. Namun itu boleh, meskipun boleh, boleh, kan? Di rumahku terdapat bla bla bla, kan boleh tuh. Di Jakarta terdapat bla bla bla. Di Indonesia banyak bla bla bla. Itu kan boleh ya. Jadi yang tetapi itu nggak boleh. Oke, tetapi itu adalah konjungsi intra kalimat di tengah. Wah, luar biasa. Ryan menyusul. Lanjut. Kata-kata berikut tidak boleh ditulis huruf kapital dalam judul, kecuali ya, tidak boleh ditulis kapital kecuali yang mana? Setelah ya, pada itu dia kalau dalam judul dia nggak bisa huruf kapital. Untuk juga nggak bisa, dengan nggak bisa karena dia sebagai preposisi di sini ya. Tapi kalau setelah dia boleh, gitu. Mungkin ini kalau mungkin ini saya juga mungkin nggak terlalu agak-agak ambigu kali ya, maksudnya dalam arti, kalau ini ditulis di tengah judul ya. Tapi kalau di awal judul ya pasti dia kapital ya. Misalnya pada pada pertengahan bulan Maret misalnya, ya itu ya otomatis P-nya harus huruf kapital di awal. Tapi di sini konteksnya adalah kalau di tengah kalimat gitu ya, di tengah judul gitu. Jadi dia nggak bisa huruf kapital. Oke. Manakah penulisan nominal dan mata uang yang benar? Nah, ya ini ya, ini jangan terkecoh karena di sini ada titik. Dia nggak boleh ada titik ya, walaupun sini ada koma 00, tapi dia ada titik. Oke, ini dia tidak boleh di spasi ya. RP itu nggak boleh di spasi. Kemudian kalau ini dia boleh 500 juta rupiah per tahun. Jadi kita tulisnya seperti ini karena terlalu banyak ya jumlahnya. Karena nolnya bisa ditambah banyak banyak banget gitu. Nah, kalau yang ini dia nggak boleh seperti ini. Oke. Manakah penulisan judul dengan kata ulang yang tepat? Kata ulang. Kupu-kupu, terbirit-birit, layang-layang, anak-anak. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau dia pengulangannya sama, anak-anak dia harus diulangnya harus sama-sama kapital. Ya, layang-layang berarti L-nya harus sini kapital. Kupu-kupu K-nya harus kapital. Ya, kalau terbirit-birit, yang ini huruf kecil B-nya. Ya, lanjut. Bagaimana seharusnya judul buku majalah surat kabar media ditulis dengan petik satu, petik dua, huruf miring, atau biasa aja? Ya, harus huruf miring ya, bukan dengan tanda petik. Kalau tanda petik itu harus dengan judul, ya, judul artikel, judul judul bab, ya, itu huruf pakai tanda petik. Apa padanan kata basement? Nah, basement apa? Nah, ini.
Wih, pada jago. Rubanah ya, bener ya. Oke, rasuah itu korupsi ya teman-teman ya. Jadi yang benar Rubanah. Rubanah itu ruang bawah tanah. Ya. Penggunaan imbuhan berikut salah, kecuali memproklamirkan, tercermin, bekerja, mempertanggungjawabkan. Mana yang salah? Itu mana yang benar berarti ya? Ya, mempertanggungjawabkan itu benar. Oke. Memproklamirkan itu nggak, kita nggak bisa boleh memproklamirkan itu nggak boleh. Tapi memproklamasikan. Ini tidak pakai R, tercermin, dan yang ini juga tidak pakai R. Jadi bekerja. Gitu ya. Lanjut. Oke, yang terakhir. Manakah penggunaan di yang tepat? Ya, ibu menaruh semua barang yang tak terpakai di loteng. Oh, nah, yang ini, kalau ini kesannya memang nggak salah, tapi kurang tepat. Karena kalau kita bilang itu di sini adalah waktu, kita pakainya di sini pada, ya. Akan digelar pada hari Minggu. Jadi bukan di sebetulnya. Penulisannya tepat, benar, tapi secara eh, konteksnya dia nggak tepat. Di sini yang paling paling baik itu adalah pakai pada. Oke, oke. Azra, Rul, dan yang pertama adalah Alam. Oke, selamat ya. Oke. Ya, kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi. eh ini mungkin agak beda dari apa ya? Pendekatannya itu saya agak beda dari yang biasa saya eh, lakukan gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau biasa itu kalau tahun-tahun sebelumnya saya langsung masuk ke materi gitu. Cuma kalau sekarang saya pengen coba lebih ngasih apa ya, fondasi yang lebih kuat gitu. Atau katakanlah kayak saya pengen mengajak kalian itu lebih lebih paham sebenarnya harus ngapain sih dengan bahasa Indonesia gitu ya. Karena pastinya nggak semua orang itu senang dengan bahasa. Nggak semua orang paham dengan cara belajar bahasa tuh kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin di sini siapa di sini yang sampai sekarang kan teman-teman pasti udah ikut-ikut tryout ya, udah ikut-ikut tryout, udah ikut mungkin belajar PBM atau PPU segala macam. Siapa di sini yang masih ngerasa kayak kesulitan dengan belajar bahasa? Mungkin bisa raise hand, boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, sedikit ternyata. Oh, enggak. Sedikit apa banyak?
Oke, intinya lumayan lah ya, lumayan, oke. Mmm, sebentar. Nah, oke. Jadi memang buat saya pribadi belajar bahasa itu memang ya, bisa dibilang gampang-gampang susah gitu teman-teman. Gampang-gampang susah tuh kayak lebih banyak gampangnya daripada susahnya sebetulnya, bukan susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Banyak gampangnya, sedikit susahnya. Apa yang susahnya itu adalah ya mungkin karena kalau kita nggak paham cara mempelajarinya. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak paham gimana, untuk memahami suatu tata bahasa dan segala macam, apalagi bahasa Indonesia gitu ya. Karena bahasa Indonesia ini juga termasuk bahasa yang sebetulnya kalau dibilang, eee, nggak ada yang bilang kayak misalnya bahasa Indonesia tuh nggak beraturan, nggak segala macam. Sebetulnya setiap bahasa tuh ada aturannya, ada tata bahasanya. Cuma mungkin nggak semua orang atau nggak setiap dari kita, bahkan yang mengenyam pendidikan sekalipun, itu bisa mendapatkan, wawasan tentang gimana sih sebetulnya belajar bahasa Indonesia yang baik dan menyenangkan gitu ya. Jadi makanya kayak, "Aduh bahasa Indonesia tuh ribet banget, susah," gitu. Padahal sih nggak segitunya gitu ya. Nah, makanya pertama, penting banget untuk kita sama-sama sepaham gitu ya. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa? Ini secara umum ya, bukan cuma bahasa Indonesia aja. Ya karena pertama bahasa itu adalah alat utama kita dalam berkomunikasi. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau masuk, karena saya lihat tadi ada yang mau masuk Eee, pendidikan bahasa Indonesia, ada yang mau masuk ilmu komunikasi juga jurusannya gitu ya. Nah, bahwa bahasa itu adalah alat utama kita untuk berkomunikasi, untuk memahami dunia, untuk membangun hubungan, kita perlu bahasa, gitu. Jadi, bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasanya itu apa aja, macam-macam, bisa termasuk bahasa isyarat ataupun bahasa. Nah, bahasa itu adalah ya jendela dunia. Kalau kita menguasai bahasa, teman-teman punya peluang karir dan pendidikan yang baik, gitu. Karena bahkan dengan kalian memahami bahasa Indonesia yang baik, gitu ya, kalian juga, punya peluang pendidikan yang baik juga nanti di masa depan, gitu. Dan belajar bahasa itu melatih otak pastinya, karena kita jadi berpikir bagaimana kita merangkai, menyusun kata-kata gitu ya, menjadi sesuatu yang, baik, mudah dipahami dan sebagainya. Belajar bahasa pastinya membangun empati, teman-teman, dan juga menjaga identitas dan warisan budaya, termasuk dengan kalian belajar bahasa daerah. Kalian masing-masing kan tadi banyak sekali di sini teman-teman dari, berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Teman-teman bisa belajar masih menggunakan bahasa daerah masing-masing, itu juga bagian dari menjaga identitas kalian. Dan belajar bahasa itu juga, soal kebebasan dan mobilitas. Makin kalian pinter berbahasa, ya, kalian bisa ke mana-mana, gitu. Kalian bisa menguasai bahasa Indonesia, kalian bisa dimanapun masuk, kalian kuasai bahasa asing lain, kalian juga bisa masuk di mana-mana, dan juga bagaimana belajar bahasa itu bisa menghadapi sebagai bekal kita menghadapi globalisasi. Dalam konteks bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia pun itu sekarang sudah dianggap sebagai salah satu bahasa yang penting gitu ya. Walaupun buat kita kayak, ah, bahasa Indonesia gitu-gitu aja, tapi sebenarnya di luar sana banyak loh, kampus-kampus di luar itu yang mempelajari bahasa Indonesia. Minimal minimal di Australia, Australia itu salah satu mulok atau muatan lokalnya itu adalah atau ekskulnya itu adalah bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi jadi jangan kaget kalau ketemu orang Australia, bule-bule Australia bisa bahasa Indonesia, karena mereka dari kecil salah satu ekstrakurikulernya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu dipelajari teman-teman, di mana-mana gitu. Jadi kita juga harus bangga sama bahasa Indonesia. Nah, dalam konteks, bahasa Indonesia, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kenapa sih? Ya karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memungkinkan kita, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif gitu.
nggak berbelit-belit. Teman-teman mungkin saya nggak tahu, mungkin di sini anak-anak Twitter gitu ya, yang mungkin beberapa waktu lalu eh lihat juga di biasa kan kalau di Twitter kan semua masuk berita ya, eh sesuatu yang terjadi dengan wapres kita gitu ya. Mungkin ada ya saya nggak usah bahas di sini tapi saya pikir pasti ada yang tahu lah gitu ya. Ada yang tahu apa yang terjadi kemarin sama eh, kemampuan bahasa wapres gitu ya. Nah, itu kan tidak efektif gitu ya dan akhirnya ketahuan bahwa kok gitu sih cara ngomongnya gitu kan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memilih bahasa, kata-kata dan sebagainya itu betul-betul menunjukkan pertama ya eh, kemampuan komunikasi kita gitu ya, tingkat intelektual kita juga gitu ya. Dan pastinya mendukung profesionalisme. Itu pasti menghindari kesalahpahaman. Kadang kita udah ngomong baik aja masih ada yang miskom. Gimana kalau kita nggak ngomong yang baik gitu ya, yang teratur gitu kan. Dan pastinya meningkatkan citra di kancah internasional. Citra siapa? Citra bahasa Indonesia itu sendiri. Itu yang tadi saya bilang. Jadi makanya kita semua itu adalah duta bahasa Indonesia. Ya, sebagai kita penutur asli bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ngomongin bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa sih yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar gitu ya? Nah, di sini ada dua variabel ya. Yang pertama baik. Baik itu baik apa? Itu baik secara konteks gitu. Jadi kalau dibilang bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar, pertama baik itu baik secara konteks. Maksudnya kita menggunakan bahasa sesuai situasi dan konteks. Jadi kalau misalnya situasinya santai, dalam percakapan sehari-hari gitu ya, ya kita ngomong pakai bahasa informal. Jadi bukan berarti gitu ya, kita itu harus selalu ngomong pakai bahasa yang baku, enggak gitu loh. Enggak, karena memang bahasa Indonesia ini dia unik. Dia itu ada yang namanya fenomena diglosia, yaitu sebuah fenomena dalam bahasa di mana bahasa ini memiliki dua model. Ada yang model informal, ada yang model formal, gitu loh. Kalau bahasa Inggris itu kan satu ya, ya udah gitu aja. Paling dia memang ada kata-kata slang. Ya di setiap bahasa pasti ada kata slangnya, itu pasti. Tapi dia nggak ada tuh model kayak bahasa kita kayak gini nih. Ini kan kalau saya ngomong kayak gini bukan ngomong teratur dalam dalam konteks tata bahasa yang formal dan beraturan gitu ya. Enggak kan. Nah, itu maksudnya baik secara konteks. Jadi kalau misalnya teman-teman sama orang tuanya atau sama ibunya ke pasar, kan nggak mungkin kita bilang sama penjualnya kayak, "Ibu, bolehkah saya membeli seons cabai rawit gitu ya untuk apa?" Ya itu kan nggak mungkin kayak gitu. Orang malah jadi aneh ya. Dalam arti itu benar secara secara bahasanya, tapi tidak baik secara konteks gitu. Akhirnya apa? Kan tidak baik secara konteks, komunikasinya jadi tidak efektif gitu. Nah, jadi itu. Sedangkan kalau kita ngomongin variabel benar, benar tuh maksudnya benar secara kaidah. Kaidah tuh dalam arti ya kita lihat tata bahasanya, ejaannya gitu ya. Eh, diksinya sesuai EYD atau tidak gitu ya. Misalnya kayak gini. eh siapa di sini yang mau coba ngomong sila pertama Pancasila? Ada yang mau raise hand dan coba ngomong? Saya pengen denger. Ada? Boleh langsung unmute. Tahu kan sila pertama Pancasila? Ya, coba Ahmad. Satu. Pancasila, satu. Apa? Halo Kak, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Eh, Sila pertama satu ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Siapa lagi? Siapa? Ayo. Siapa lagi? Nah, Shirley, Halo, ayo coba. kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, ayo. Itu Satu. sila pertama dulu. Satu Iya, sila pertama. ketuhanan.
Iya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Salah, yang lain. Ayo. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pinter. Iya. Sultan ya. Esa, teman-teman. Esa, bukan Esa. Jadi, ya, jadi, jadi eh, benar itu kadang bukan cuma soal apa tulisan, tapi juga soal pengucapan, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, bukan Esa, ya. Esa. Nah, jadi di sini kita tadi saya yakin pasti banyak orang juga yang nggak yang apa yang belibet, maksudnya yang nggak nggak sadar soal itu gitu ya. Nah, jadi yang betul itu adalah esanya. Makanya itu tadi baik secara konteks dan benar secara kaidah. Itu maksudnya tadi kalau kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tadi. Baik itu apa sih maksudnya ya? Baik itu baik secara konteks. Nah, kalau benar tuh maksudnya benar gimana ya? Benar secara kaidah, ya. Oke, lanjut. Nah, eh keterampilan berbahasa itu ya setidaknya ada 4 ya. Yang pertama itu menyimak. Itu menggunakan indera telinga, pendengaran kita. Kemudian ada keterampilan berbicara ya. Nah, ada keterampilan membaca ya dan ada keterampilan menulis. Empat ini di mana-mana sama ya. Mau bahasa apapun sama. Makanya kalau bahasa Inggris ada listening, ada speaking, ada reading, ada writing kan gitu ya. Sama. Bahasa Indonesia menyimak, berbicara, membaca, menulis. Kemampuan menyimak dan berbicara itu namanya kemampuan lisan ya. Kalau membaca menulis itu kemampuan tulisan gitu. Tapi kalau menyimak dan membaca itu namanya memirsa, memirsa. Tapi kalau berbicara dan menulis itu menyajikan. Jadi dia kalau saya bilang bahwa ya kalau menyajikan itu kita berbicara menulis itu lebih itu sifatnya produktif. Kalau menyimak membaca sifatnya reseptif atau pasif. Bukan pasif tapi ya reseptif lah. Reseptif gitu. Nah, mana yang penting? Semuanya penting, tapi kalau kalian mau fasih belajar bahasa apapun, mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa Inggris, mau bahasa Mandarin, bahasa apapun, mau bahasa Korea gitu ya. Itu yang paling penting memang harus produktif. Banyak ngomong dan banyak nulis gitu. Tapi sebelum bisa ngomong dan sebelum nulis, pasti harus ngapain? Harus banyak mendengarkan dulu, menyimak. Sama banyak baca. Jadi semua ini penting, tapi memang eh, ada unsur-unsur yang harus kita tekankan. Nah, kalau dalam kalian ujian nanti, makanya banyak orang tanya kayak, Kak, saya harus ngapain gitu ya? Kalau untuk PBM, PPU itu harus ngapain gitu? Ya, saya selalu bilang ya banyak baca gitu. Karena kalau kita nggak banyak baca, kalian nggak 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 bisa menambah kosakata gitu. Nah, kosakata sudah bertambah ya harus kalian apa kalian terapkan, kalian kalian banyak nulis, kalian banyak bicara gitu ya. Gitu ya, kalian banyak gunakan kosakata tadi dalam keseharian gitu kan. Nah, itu yang harus kalian tekankan gitu. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya laras bahasa, teman-teman. Laras bahasa ini adalah atau ragam bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ya kita ada 6 laras ya. Ada laras sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, hukum. Nah, makin ke sini ini dia makin lentur, maksudnya makin luwes bahasanya. Luwes tuh dalam arti dia nggak kaku-kaku amat. Kalau yang makin ke sini dia makin kaku gitu ya, makin kaku. Itu makanya dalam ini saya buat lebih mudahnya gitu ya. Kalau bahasa sastra, teman-teman, puisi, cerpen, novel gitu ya, itu makanya eh tulisan-tulisannya itu ya suka-suka gitu ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan gitu.
Karena misalnya saya sering dapat pertanyaan kayak gini, Kak, itu kalau saya baca di cerpen, di novel, itu kok satu paragraf cuma satu kalimat. Nah, ya saya nggak bisa menyalahkan karena memang itu larasnya bahasa sastra, gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyalahkan atau menyamaratakan setiap laras, gitu nggak bisa, gitu loh. Kak, kok kalau misalnya saya baca di novel ini dia nggak pakai tanda petik untuk kutipan langsung, malah dia pakai tanda petik satu. Yo wes rapopo, nggak apa-apa. Karena memang dia di sini lebih fleksibel gitu loh. Dia lebih kreatif. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Makanya kalau teman-teman mau bikin cerpen, mau bikin novel, terserah mau pakai mau pakai campur-campur bahasa daerah, mau pakai gue elo, mau pakai aku kamu, mau pakai terserah macam-macam. Itu bentuk ekspresi, ekspresi gitu ya. Kalau dalam contoh lisan pun dalam dialog deklamasi itu juga dia sama. Kalimat yang digunakan fleksibel, kata-katanya dia luwes ya. Ejaan-ejaannya pun kadang kreatif. Kalian lihat judul-judul lagu, kadang cuma pakai konjungsi. Misalnya ada judulnya dan opo, nggak tahu, dan apa gitu kan, nggak tahu. Ya, jadi boleh disalahkan nggak? Ya enggak gitu, karena itu masuknya laras bahasa sastra. Makin terus masuk kemudian laras bahasa kreatif, cerita, wara atau iklan gitu ya, konten. Nah, teman-teman mungkin sini ada yang content creator mungkin atau mungkin ada yang seneng bikin konten. Itu kan juga bahasanya masuknya bahasa kreatif gitu ya. Di YouTube, podcast itu atau siniar ya. Kalimat-kalimatnya juga pendek-pendek biasanya. Kata-kata yang digunakan juga santai. Ejaan yang digunakan juga kreatif. Nah, yang di tengah itu adalah yang ini, si jurnalistik ini. Nah, biasanya yang kita pelajari itu yang jurnalistik ke kanan gitu. Yang biasanya masuk dalam soal-soal itu adalah kata-kata atau kosakata yang digunakan di laras jurnalistik sampai ilmiah lah. Kalau hukum enggak sih. Ini terlalu terlalu baku gitu ya. Gitu. Makanya kalau dalam jurnalistik itu ya kalimat-kalimatnya biasanya pendek. Makanya kalau kalian baca kompas.com, detik.com, Tempo segala macam sama tuh kadang kalimat paragraf pertama cuma satu kalimat. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Padahal kan mungkin kalau teman-teman belajar di sekolah atau di bimbel, kan satu paragraf itu minimal harus 2 sampai 3 kalimat ya. Kenapa? Karena kan kalau gitu, kalau cuma satu kalimat, dia nggak punya, apa namanya, eh kalimat penjelasnya gitu. Nggak ada kalimat penjelasnya. Setelah kalimat inti, ya terus apa penjelasnya apa? Nggak ada gitu kan. Nah, di bisnis ini dia juga makin 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 teknis ya. Kata-kata yang digunakan itu baku dan teknis gitu ya. Makanya kalau kalian, saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang orang tuanya pebisnis, pengusaha gitu ya, orang-orang biasa di bidang bisnis gitu. Pasti kadang mungkin suka denger ngobrol tuh pakai istilah-istilah yang teknis gitu ya, itulah ya, di bahasa bisnis. Nah, ini yang biasanya sering kita pelajari dan akan kalian hadapi ketika nanti kuliah gitu ya. Teks-teks atau laras bahasa ilmiah. Di sini juga pasti kan ada teman-teman yang gap year yang mungkin juga udah kuliah tapi mungkin tahun depan mau coba lagi. Udah udah lihat kan seperti apa laporan-laporan ilmiah seperti apa, makalah ya, buku-buku teks itu seperti apa, kata-kata yang digunakan seperti apa ya, begini. Dan nanti kalau bahasa hukum, kalau kalian baca undang-undang itu lebih lebih saklek lagi, lebih lebih baku lagi gitu ya. Nah, itu makanya kita harus membedakan. Artinya ketika kalian melihat sesuatu gitu ya, kalian lihat dulu sebelum kita mengkritik, kita lihat dulu bahwa ini laras bahasa apa ya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada salah-salah dikit dan kita lihat bahwa oh tapi ini cerpen, ya wajar lah. Oh tapi ini puisi, ya wajar banget gitu. Karya sastra, oh ini novel, ya sudah gitu ya. Yang penting kita tahu bentuk yang benarnya seperti apa,
Tapi karena kita tahu bahwa itu laras bahasa yang memungkinkan untuk si penulis untuk berkreasi lebih lebih fleksibel gitu ya, ya udah nggak perlu kita terlalu kritisi gitu. Yang kita kritisi itu yang dari sini, dari jurnalistik ke kanan. Kalau dari jurnalistik ke kanan ini ada kata-kata yang tidak seharusnya gitu ya, yang harusnya baku tapi dia nggak pakai baku, nah itu baru kita kita salahkan gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terus kenapa sih kayak harus banget ya dites bahasa gitu kan? Kan kita orang Indonesia nih. Kenapa juga harus dites bahasa Indonesia gitu kan? Kita orang Indonesia gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau dalam konteks ujian bahasa gitu ya. Salah satunya kenapa di UTBK sekarang juga modelnya seperti ini PBM gitu ya yang kalau katanya dari dulu itu adalah mengutamakan nalar gitu ya. Itu karena kita itu teman-teman, kita itu menurut laporan Bank Dunia, lebih dari 55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan. Pendidikan itu dalam arti sampai SMA di sini. Mereka itu functionally illiterate, artinya buta huruf fungsional. Bukan buta huruf dalam arti nggak bisa baca, enggak. Tapi mereka itu bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah itu loh. Itu makanya banyak banget orang kayak gampang kemakan hoax, banyak banget gampang kemakan isu-isu yang belum jelas gitu ya. Kenapa? Karena sayangnya yang selesai mengenyam pendidikan sampai SMA aja itu banyak yang hanya 55% itu 55% ya, lebih dari setengah itu bahkan tidak paham apa yang dia baca gitu loh. Bahkan kita kalau dibandingkan dengan negara Vietnam misalnya, teman-teman, saya nggak tahu kalian tahu nggak letak Vietnam tuh di mana? Masih di Asia Tenggara, ya. Ini yang dapat skor di bawah 2 itu 55, inilah kita. Sedangkan di Vietnam itu yang functional illiterate itu hanya 13,9% dari total sampel yang diuji gitu ya, itu banyak sekali. Ini kita 50,4% gitu dibandingkan dengan negara-negara OECD, ada lagi listnya banyak. Tapi intinya adalah ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi dengan adanya tes bahasa itu ya, itu menguji nalar dan logika berpikir kita sebagai kalian nantinya calon mahasiswa. Karena mahasiswa itu nantinya dihadapkan pada banyak sekali teks-teks, bacaan-bacaan yang menuntut nalar, logika. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, itulah kenapa kita perlu nalar dalam berbahasa. Jadi banyak orang kesulitan belajar bahasa karena fokusnya cuma menghafal kosakata. Ini termasuk buat kalian yang juga belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu ngafalin gitu tenses gitu, ngafalin kayak oh, ini verb satu apa, verb 2 apa, verb 3-nya apa gitu. Wih, hafal semua. Tapi nggak benar-benar bernalar gitu loh. Jadi nggak alami, nggak alami. Memang dalam setiap bahasa itu kadang ada pengecualian. Ya dong, ada pengecualian. Dalam aspek tata bahasa, tapi biasanya tuh nggak banyak gitu. Tetap makanya kita itu harus bisa bernalar gitu. Bernalar itu penting ya. Nah, jadi kunci belajar bahasa itu ya pertama adalah gunakan nalar, teman-teman. Nalar. Jadi saya selalu bilang berbahasa itu membutuhkan kesadaran ya dan daya berpikir kritis. Selalu coba buat contoh kalimat sendiri dan analisis ya atau bandingkan antara kalimat yang satu dan yang lain. Kadang saya sering banget pas ngajar saya bilang kayak coba kamu bikin contoh kalimat, suka bingung gitu. Padahal contoh kalimat sederhana aja. Misalnya coba buat kalimat dengan eh mengejar. Itu kadang suka lama bingung mikirnya. Padahal kalimat sederhana aja. Saya mengejar kucing, kayak sesederhana itu gitu ya. Tapi kadang baik yang bingung lama gitu. Padahal sesederhana bikin itu. Jadi kayak bikin
kalimat itu paling paling mudah untuk kita bisa membandingkan antara satu kalimat dan satu kalimat lain, terus kita analisis gitu ya. Nah, setelah kita gunakan nalar, kita aplikasikan dalam arti bahasa itu soal kebiasaan. Jadi kalau teman-teman udah tahu misalnya bahwa di mana itu harus dipisah. Nah, jangan lagi kita tulis di mana itu disambung dalam konteks apapun gitu. Entah itu dalam WA, ngechat sama temen biar cepet gitu. Jangan gitu. Jadi kayak biasakan bahwa kita menulis sesuatu yang baik sesuai dengan aturan yang baik dan kita tahu bahwa memang harusnya seperti itu gitu kan. Dan kenapa? Karena makin sering digunakan kita makin ingat gitu. Makin sering kita gunakan makin ingat. Oh, terima kasih itu harus dipisah. Ya udah selalu bilang terima kasih. Nggak usah bilang TKS gitu. Ya, terima kasih aja gitu. Jadi biar biar kita selalu ingat gitu. Terima kasih gitu. Oh, orang tua itu orang di spasi tua, orang tua gitu. Tanda tangan, tanda spasi tangan gitu. Jadi jangan nggak usah tulisnya TTD gitu kan. Ya ditulis aja. Jadi biar biar kita inget terus. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu, kita kita aplikasikan supaya jadi biasa, ya. Nah, contoh ya, contoh. Nah, ini kan satu contoh yang paling sering gitu ya. Masalahnya soal bagaimana preposisi di dan imbuhan di ini seringkali dipertukarkan gitu. Kayak orang sering banget nabrak aja gitu. Walaupun sebagian besar itu mungkin nggak terlalu berpengaruh dalam ucapan lisan atau dalam lisan gitu ya. Tapi kalau dalam tulisan itu ngaruh banget gitu ya. Ada udang di balik batu dengan ada udang di balik batu, yaitu konteksnya beda. Kalau dia dipisah, artinya udang ada di belakang batu. Tapi kalau ada udang di balik disambung, artinya batu yang membalik si udang gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini itu harus kita perhatikan gitu loh. Jadi mulai dari sekarang kita coba untuk menulis sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya gitu loh. Gitu. Sekalipun kita sama-sama paham gitu loh, ngerti gitu. Misalnya kamu bilang di sekolah, tapi kamu disambung di sekolah tuh disambung gitu ya. Ya kita sama-sama paham gitu. Cuma kan itu kan tidak tepat. Karena di sekolah itu di sebagai preposisi atau kata depan gitu. Dia seharusnya dipisah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu mana yang disambung, mana yang dipisah kalau misalnya masih ada yang bingung ya. Kita coba ubah ke bentuk aktif. Kalau kayak gini ada udang di balik batu, kan kita bisa di balik itu bisa membalik ya, gitu kan. Atau misalnya gini, eh dimakan. Dimakan itu kan bisa kita buat jadi memakan. Kalau kita bisa buat jadi memakan, artinya di-nya itu harus disambung, gitu. Atau misalnya eh dipukul, bisa memukul, ya. Tapi kalau misalnya di taman, kan nggak bisa taman, nggak bisa gitu kan. Artinya itu harus dipisah, gitu. Di rumah, merumah itu nggak bisa. Tapi kalau dirumahkan, nah itu beda lagi. Ya, dirumahkan maksudnya dalam arti di PHK, dipecat gitu ya. Tapi kalau di rumah itu kan nggak bisa merumah, nah maka berarti harus dipisah. Di kamar mengamar ya nggak bisa, maka harus dipisah gitu. Nah jadi itu makanya kita harus coba bernalar, jadi bukan sekedar hafalan gitu. Karena kalau dihafal nggak akan ada habisnya. Makanya kalau kita paham seperti apa penalarannya baru itu lebih enak. Nah, misalnya kayak gini kan, di mana atau di mana, kemana. Nah ini kalau kalau mana yang benar, kemana atau kemana? Yang disambung atau yang dipisah?
Ada yang mau atau mau tulis mungkin? Dipisah ya. Kalau di mana, ingat ya kalau di mana itu harus dipisah ya teman-teman ya. Nggak boleh yang di mana disambung. Apapun itu konteksnya nggak ada. Hanya ada satu bentuk. Di spasi mana, ke spasi mana. Nah kalau keluar atau keluar atau keluar, yang mana yang benar? Tergantung konteks, Nabil. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya tergantung konteks? Ada yang mau nimbrung, mau ngomong, boleh. Keluar untuk verba. Oh ya. Oh oke. Ih, pada pinter-pinter ini. Iya bener ya. Jadi ingat kalau kalau maju ke depan, mundur ke belakang, ya kan? Naik ke atas, ya kan? Turun ke bawah. Apalagi? Masuk ke dalam. Kalau keluar ke keluar gitu ya. Jadi kalau keluar yang ini kemana? Ya keluar gitu. Jadi ya keluar ke luar gitu. Jadi ini dia sebagai frasa preposisi. Ini benar tadi yang ada yang bilang sebagai verba. Betul. Jadi ingatnya gitu. Maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke luar. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Jeruk Bali. Jeruk Bali atau jeruk Bali? B-nya kapital gitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya teman-teman. Ini kita kadang kita juga bisa ya. Kita itu untuk menjawab sesuatu itu kita bisa itu tadi nalar ya. Kita bisa menggunakan kemampuan atau pemahaman kita dari bahasa lain gitu. Kadang saya gitu ya untuk memahami bahasa Indonesia itu kadang ya saya pakai 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 pengetahuan dari bahasa lain juga gitu. Karena itu bisa bisa jadi kita pakai gitu. Nah, jeruk Bali atau jeruk Bali gitu ya. Terlepas dari kita misalnya nggak tahu apa yang benar gitu ya. Tapi kita bisa coba pikirkan. Kalau jeruk Bali, kalau suatu buah, katakanlah buah, ya. Buah itu kan pasti kalau dia memang eh buah yang dikenal gitu ya. Itu biasanya dia ada bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa lain dia juga dikenal gitu ya. Pasti dikenal gitu. Makanya kalau kalau kita bingung bahwa apakah jeruk Bali itu memang berasal dari Bali, itu kan harusnya disebutnya Balinese Orange. Tapi kan kita nggak pernah nemu ada Balinese Orange gitu ya. Tapi ada yang tahu nggak ini bahasa Inggrisnya apa ini? Ada yang pernah tahu nggak? Depannya P. Pomelo, yes. Iya, benar. Pomelo, iya benar. Pomelo. Jadi kok kok bukan Balinese Orange ya gitu kan? Nah, artinya kan kita bertanya-tanya. Karena kalau misalnya itu adalah sesuatu yang unik dari daerah tersebut, harusnya unsur namanya itu juga dibawa gitu loh. Nah, jadi itu kan kalau kita bernalar, kalau kita berpikir seperti itu. Oh, berarti jangan-jangan ini tuh sebetulnya ini cuma cuma jenisnya aja gitu ya. Cuma jenisnya aja. Jadi sebetulnya ini bukan pakai huruf kapital dan bukan karena memang dia bukan berasal dari Bali gitu. Tapi kalau penjelasan bahasanya bahwa memang semua ya, semua tumbuhan, tanaman, buah, makhluk hidup, ya, hewan yang ada unsur, yang seperti ada unsur nama geografisnya, itu tidak ditulis kapital. Mau itu jeruk Bali kek, mau terong Belanda kek, mau beruang kutub, mau gajah Sumatera, mau
badak Afrika segala macam gitu ya, mau harimau Siberia, itu mereka tidak ditulis huruf kapital. Karena apa? Karena memang ada bahasa Latinnya. Jadi semua ada bahasa Latinnya itu nggak ditulis kapital sekalipun ada kayak unsur nama geografisnya. Monyet Jepang gitu ya, kacang Bogor, semuanya gitu. Itu nggak ditulis dengan kapital gitu. Oke. Kemudian, nah ada yang tanya juga, Kak, Kak, tolong penulisan warahmatullahi wabarakatuh menggunakan huruf besar atau kecil ya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira gimana tuh cara tulisannya? Gimana cara menulisnya? Ada yang mau ngobrol nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Ada yang mau bicara? Boleh, ada yang mau ngomong? Siapa ayo? Boleh, Shirley ayo. Saya coba dulu ya. Maaf Ya, ya kalau ada yang salah. apa? Kak, tolong penulisan mana saya pada bantuin. Menggunakan besar kecil. Maaf kak. Saya yang bacanya agak nyangka kak. Enggak, maksudnya, maksudnya gimana? Maksudnya dia harus pakai huruf besar atau huruf kecil maksudnya. Maksud saya gitu. Kecil kak. Ah, kenapa? Kecil. Kenapa huruf kecil? Karena tulisannya kayak tidak terlalu formal kak. Bagi saya. Enggak tahu formal ya. Iya, enggak. Kira Tapi kan gini. Tapi coba dipikirin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya kalimat apa sih? Secara umum itu kalimat apa sih kalau kita mengucapkan apa nama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita mengucapkan apa namanya? Salam, salam ya. Kalimat salam, oke. Kalimat salam itu ada apa aja coba? Kalimat salam itu ada apa aja? Ada apa aja? Kalimat salam. Ada apa lagi selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apalagi? Selamat Shalom, pagi. Ya, shalom, apa lagi? Hah? salam kebajikan. Salam, salam kebajikan ya. Ya, Ya kan? Selamat sore ya. Selamat siang. Itu kan salam ya, salam sejahtera. Itu namanya salam ya. Salam. Nah, sekarang kalian sih kira-kira nih. Kalau kalian sebagai si Yesa atau Ityet inilah ya, Ityet itu ya. Ketika kalian misalnya menuliskan selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera atau selamat yang lain gitu kan. Itu kira-kira pakai huruf besar atau huruf kecil aja biasanya? Huruf kapital. Huruf kapital. Coba misalnya gini, misalnya kita bikin kalimat ya. Misalnya misalnya kita bikin kalimat. eh Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mengucapkan selamat pagi kepada ibu guru. Nah, coba. Sebelum Ingat ya, sebelum memulai pelajaran, anak-anak mengucapkan selamat pagi kepada ibu guru. Selamat pagi di situ huruf kapital atau huruf kecil? Itu maksud saya. Kecil kan? Ya dong. Artinya itu kan penulisan selamat pagi, penulisan salam. Sekarang kalau selamat pagi itu kita ubah dengan salam sejahtera. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, anak-anak mengucapkan salam sejahtera kepada ibu guru. Boleh kan? Pasti huruf kecil juga dong. Nah, kalau kita ubah dengan Assalamualaikum. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu guru.
Berarti kira-kira itu huruf kecil atau huruf kapital? Huruf kecil juga. Nah, itu loh yang maksud saya kemampuan kita untuk bernalar. Gitu loh, teman-teman. Huruf mungil, iya. Itu maksud saya kemampuan kita untuk bernalar. Jadi ketika kalian nggak tahu sesuatu, ya, kalian coba pikirin gimana kalau kondisi ini kita cari nih, kita cari sesuatu yang mungkin mirip dengan itu dengan kondisi yang serupa gitu. Kira-kira akan seperti apa ya gitu loh maksudnya. Jadi kadang kalau kalian karena gini, sejujurnya kadang nggak semua hal saya tahu juga gitu loh. Tapi karena saya coba Bisa. bernalar, saya coba memahami gitu ya kayak oh kalau ini begini harusnya yang lain juga seperti itu gitu loh. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebetulnya kalian bisa bisa mendapatkan jawabannya kalau kalian coba untuk bernalar. Nah, ini yang penting sebetulnya ketika kalian mau mengerjakan soal-soal UTBK, PBM, PPU dan segala macam itu perlu penalaran, bernalar gitu ya, bernalar. Jadi kalian coba cari sesuatu yang kira-kira mirip dengan apa yang ditanyakan, cari kondisinya itu yang mana yang serupa gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak tadi contohnya kayak gitu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu apa ya? Oh, itu namanya kalimat salam. Kalimat salam tuh apa lagi ya? Oh, ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, gitu macam-macam. Coba bikin kalimat sederhana. Kalian masukin kalimat salam di situ dan kalian tahu bahwa oh kalau saya nulis kayak gini kan pasti nggak mungkin huruf kapital gitu loh. Berarti kalau saya masukin yang ini itu nggak mungkin huruf kapital juga kayak gitu. Jadi kita bisa menjawab dengan sendirinya gitu. Ya kan? Karena kan yang kayak gini-gini kan nggak ada di buku gitu ya. Tapi kan kita bisa 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 kita jawab sendiri gitu kalau emang kita bernalar. Oke. Kemudian, nah, selamat pagi, izin tanya, penulisan Intensive Coronary Care Unit ICCU, apakah penulisan kepanjangannya dengan huruf kecil atau di tiap katanya dengan huruf besar ya kakak-kakak? Terima kasih. Menurut kalian, ini I-nya kapital, C-nya kapital, C-nya kapital, U-nya kapital, atau udah benar seperti ini? Sok, monggo. Mangga, mangga. Kapital, 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 kapital. Oke, oke. Sekarang, teman-teman. Oke, kira-kira ini kan kita ngomongin ICCU ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Yang serupa bahasa Indonesia apa kira-kira? Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira yang mirip-mirip apa tuh? Ada IGD, ITB, UI, UGM. ya UGD, ada UGD, IGD ya. UGD itu unit gawat darurat, IGD instalasi gawat darurat. Oke. Kalau kita nulis UGD itu kira-kira gimana tulisannya? Kalau dipanjangin. UGD, UGD. Unit gawat darurat. Oke. Oke. Semua semua setuju pakai kapital ya. Nah, gini. Ada satu kesalahan berpikir dalam yang sudah terlanjur apa ya membekas gitu dalam 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 kepala kita bahwa kita itu mengenal singkatan terus kita panjangin gitu. Padahal yang namanya singkatan itu karena ada sesuatu yang panjang maka kita pendekin. Ngerti nggak? Karena ada sesuatu yang panjang, kita pendekin. Bukan karena ada singkatan, terus kita panjangin. Sebenarnya bukan kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya kan karena kita berpikir bahwa oh ini ada singkatan, kepanjangannya apa, maka kita buat jadi U-nya kapital, G-nya kapital, D-nya kapital. Tapi misalnya gini, kalau misalnya saya bilang kayak gini, eh
Akibat kelelahan, ayahnya harus dilarikan ke unit gawat darurat. Titik. Saya nggak singkat. Kira-kira unit gawat darurat di situ saya tulis huruf kapital atau huruf kecil? Iya kan? Kecil kan? Kecil. Tapi kalau karena saya mager nih, saya mager, aduh, unit gawat darurat kepanjangan karena akibat kelelahan, ayahnya dilarikan ke UGD gitu loh. Jadi karena itu panjang, maka kita singkat gitu. Bukan karena ada singkatan, kita panjangin. Jadi itu cara cara berpikir yang kebalik gitu loh, teman-teman. Makanya banyak yang banyak yang bingung gitu. Padahal kalau kita ngomong biasa gitu ya. Misalnya gini, oke, misalnya gini. Satu lagi ya, satu lagi. Eh anaknya tahun depan anaknya akan masuk ke sekolah dasar. Kira-kira kalau saya tulis sekolah dasar di situ S-nya kapital atau huruf kecil? Kecil. Iya kan? Karena kita mau pendekin, maka kita tulis S D. Bener nggak? Jadi jangan bingung ketika SD itu ketika kita panjangin S-nya kapital, D-nya kapital atau S-nya kecil. Enggak, karena aslinya itu kita ada sesuatu yang panjang, kita pendekin gitu loh. Ngerti nggak cara cara mikirnya? Cara mikirnya. Nah, sama seperti ini ya, intensive coronary care unit ya ini memang ya istilahnya ini gitu ya dipendekin jadi ICCU gitu loh gitu kan ICCU. Nah makanya ya ini sudah benar jadi bukan bukan I-nya kapital C-nya kapital C-nya kapital U-nya kapital karena ini toh bukan nama, ini cuma jenis unit kayak tadi ada jenis unit gawat darurat, ada jenis instalasi gawat darurat, ada ruang perawatan misalnya gitu kan. Kan ruang perawatan kan nggak kita singkat jadi RP gitu kan enggak ya. Nggak ada kan gitu kan gitu. Jadi maksud saya adalah kita harus ubah sudut pandang atau pola pikirnya supaya kalian nggak bingung bahwa singkatan itu ada karena memang tadinya ada yang panjang lalu kita singkat gitu loh. Bukan karena ada singkatan terus kita panjangin, enggak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi pola pikirnya seperti itu gitu ya. Gitu. Gitu. Atau misalnya kayak gini. eh karena sudah berusia 17 tahun ya, misalnya karena sudah berusia 17 tahun, eh, Ah- Ahmad ingin mendapatkan surat izin mengemudi. Nah, surat izin mengemudi di situ kira-kira harus kita tulis kapital atau enggak? Enggak, kecil aja, ya kan? Tapi kan surat izin mengemudi kepanjangan nih, kita pendekin jadi SIM, begitu loh, gitu, ya kan? Atau misalnya gini, setiap eh, eh, tolong kamu bawa besok kartu keluarga. Kartu keluarga di situ kayaknya kakaknya tuh harus harus kapital nggak? Enggak. Tapi karena kita pendekin jadi kakak. Dan kalau kita panjangin lagi kan nggak mungkin kita jadi kartu K-nya keluarga kapital gitu. Ngerti ya? Jadi maksud maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang bukan nama, bukan nama ya, otomatis ya kita memang ya kecil aja gitu. Gitu. Nah, tapi kalau kayak gini, nah, satu lagi misalnya. eh Ayahnya bekerja di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. P sama B-nya huruf kapital nggak? Kenapa? Kenapa kapital? Karena itu adalah sebuah nama. Iya. Karena dia sebuah nama. Emang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat jadi PBB.
Dia berkuliah di Universitas Indonesia. UI ya karena itu adalah nama kampus. Ya kan? Jadi kita bedakan teman-teman. Kita bedakan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini sudah lebih jelas gitu ya, tapi nanti pasti akan ada pembahasan yang lebih 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 detail tentang ini gitu ya. Gitu. Oke, lanjut dulu. Eh. Nah, sama nih. Kak mau tanya, kalau warung Madura atau warung Tegal itu ditulis kapital nggak ya? Nah, coba gimana nih? Ada orang Madura, ada orang Tegal nggak sih? Gimana nih? Kalau warung Madura, warung Tegal, kira-kira ditulis kapital nggak? Nggak ya? Bentar. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Tapi kalau kalau nggak perlu berarti ntar kalau orang warung Tegal, kan ada warung Tegal, warung Madura, ada warung Padang, ada warung Sunda ya, ada Warsun. Gimana tuh? Nah, kalau kayak gini tuh biasanya kayak gini teman-teman. Jenis warung, iya. Tapi kan warung Madura itu kan memang 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 yang punya orang Madura atau memang khas Madura gitu nggak sih? Iya nggak kan? Warung Padang itu kan emang khasnya orang Padang. Yang banyak kan nggak mungkin warung Padang itu yang punya orang Tegal gitu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kan itu kan ada kekhasan di situ. Nah, kalau yang seperti ini, jadi biasanya kita harus lihat. Ini sebetulnya Reno udah hampir bener nih. Disebut ada warung Tegal, warung Madura, warung Kelontong, ya. Nah, ada warung kopi, betul. Nah, jadi kita harus memisahkan dulu nih. Ada warung, oh warung tuh macem-macem. Warung tuh ada apa aja sih? Oke, ada warung kelontong, bukan warung kelontong. Warung kelontong tuh kan eh sama ya sebenarnya ya. Terus tadi warung kopi, oke. Warung kopi, warung apa lagi? Warung warung apa aja sih? Warung bakso, ya oke warung bakso. Warung apa lagi? Warung mie ada nggak? Warung warung saya jadi lupa warung tuh warung apa aja. Tapi kemudian kan ada warung yang ada nama tempatnya nih. Ada warung Tegal, ada warung Sunda, ada warung Padang, warung Madura gitu ya. Artinya ini kan dua hal yang berbeda. Ini sama seperti kayak batik teman-teman. Ada batik cap, ada batik tulis, ada batik lurik, ya kan? Tapi di satu sisi ada batik Cirebon, ada batik Solo, ada batik Jogja, ya kan? Macam-macam gitu. Nah, jadi kalau ketika itu sudah ada dua kategori kayak gini, artinya satu ini memang dia menggambarkan jenisnya gitu. Batik cap, batik lurik, batik tulis, ya. Ini jenisnya. Sedangkan batik Cirebon, batik Jogja, batik Solo, gitu ya, batik yang lain, batik Betawi, ini memang menggambarkan kekhasan. Berarti memang ini asalnya dari Solo, asalnya dari Jogja, asalnya dari daerah Betawi, asalnya dari Cirebon, gitu. Sama berarti dengan warung tadi. Kalau warung berarti ada warung Padang, warung Sunda, warung Tegal itu memang khas atau berasal dari daerah tersebut. Maka karena itu berasal dari khas daerah tersebut, otomatis nama daerahnya harus huruf kapital. Gitu, ya. Jadi caranya kayak gitu. Kita kita lihat dulu jenis-jenisnya tuh ada apa dulu. Oh, ada warung Madura, warung Tegal, warung Padang. Oh, ada warung kopi, ada warung bakso. Oh, berarti ada yang sama, ada kok kita seperti ada dua kategori nih. Nah, berarti kategori yang ini itu berarti memang jenisnya warung kopi, warung bakso dan sebagainya. Begitu juga dengan yang ini, warung yang lain gitu. Nah, ya kan? Jadi
itu dia harus huruf kapital. Nasi Padang gimana Kak? Ya nasi Padang jelas memang dari Padang kan, memang kan ada nasi Padang, ada nasi kapau, ada nasi apa lagi? Nasi kucing ada, nasi apa lagi? Nah, itu kan ada tuh macam-macam ya kan? Ada macam-macam. Itu berarti jenisnya nasinya. Nah, tapi kalau nasi Padang kan memang nasi yang memang khas dari Padang, walaupun itu bukan berarti beras Padang gitu, bukan ya sebetulnya. Itu lebih ke apa ya? Satu kesatuan gitu loh, ya kan? Ya, jadi yang kapital itu pasti nama daerahnya gitu. Nama daerahnya itu pasti yang kapital. Gitu kayak yang tadi, Maduranya kapital, Tegalnya kapital gitu ya. Pokoknya hanya si nama daerah atau wilayahnya aja. Gitu, oke? Lanjut. Nah, lagi ada yang tanya misalnya, halo Kak Fauzan, boleh minta tolong kira-kira yang benar yang mana? Nah, yang mana nih? Satu, dua, tiga. Ayo, yang mana teman-teman? Satu ya, murid-murid ya. Selamat pagi murid-murid ya, murid-murid. Kenapa yang satu? Karena pertama ini adalah kata di sini sudah sapaan, sapaan. Jadi kalau kalian bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Bang, Mbak, Kak, Mas, siapapun, itu pasti harus huruf kapital karena sudah sapaan. Kalau kalian bilangnya selamat pagi teman-teman, nah itu gimana tuh? Teman-teman kayak gimana? Atau misalnya apa kabar teman-teman gitu. Teman-teman tuh tulisannya gimana kira-kira? Apa kabar teman-teman gitu. Iya, harus huruf kapital karena itu adalah sapaan. Sapaan. Dan karena dia diulang, otomatis T-nya harus kapital. Gitu. Selamat pagi saudara. Saudara itu ya S-nya harus huruf kapital. Kalau yang ini, yang nomor 2, selamat pagi murid-murid, nggak bisa karena dia M-nya ini dia harus huruf kapital juga. Gitu ya. Kalau yang di sini huruf kecil murid-murid dia seolah-olah bukan sapaan. Jadi karena dia seperti sapaan, maka dia harus ditulis huruf kapital gitu ya. Jadi jangan jangan bingung. Jadi kalau ingat kalau sapaan, jadi kalau misalnya kamu misalnya mulai nah yang kayak gini-gini nih harus harus kalian praktekin. Harus kalian praktekin. Kalian nge-WA guru kalian. Selamat pagi Bu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon izin Pak gitu. Mohon izin koma Pak. P-nya tuh huruf kapital. Bu gitu kan. Gitu kan harus huruf kapital. Jadi supaya terbiasa teman-teman, makanya hal-hal yang bisa kita praktikkan, apa yang kita bisa aplikasikan, itu kita aplikasikan supaya kalian lebih lebih terbiasa. Makanya tadi saya bilang bahwa bahasa itu soal kebiasaan. Makin sering kalian gunakan, kalian akan makin semakin ingat karena itu jadi bagian dari keseharian gitu ya. Kemudian, halo Kak, tadi saya membaca thread tentang penggunaan tanda baca koma. Bukankah kata maka di tengah kalimat harus menggunakan koma? Contoh, jika saya makan, maka saya tidak lapar. Nah, gimana pendapat kalian soal ini? Nggak pakai. Aileen bilang nggak pakai. Apalagi? Yang lain gimana yang lain? Jika dan maka tidak boleh berada dalam satu kalimat. Pakai dan nggak pakai. Gimana? Tidak efektif. Ya. Nah, ini teman-teman, ini saya kasih tahu di sini bahwa, jadi gini, jika saya makan, maka saya tidak lapar ya. Ini benar kalau dalam konteks ya. Kalau dalam konteks apa namanya eh silogisme. Benar nggak silogisme nggak? Ya, silogisme ya. Jadi kayak sebab akibat. Kalau dalam konteks matematika gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Oh, premis, premis. Oh ya, oke. Premis. Oke. Jika saya makan, maka saya tidak lapar. Ya, itu oke. Tapi kalau dalam bahasa, ya, kita nggak bisa memakai jika maka. Kita nggak bisa. Kenapa? Nih, pertama kita hilangkan makanya ya.
Jika saya makan, saya tidak lapar. Bisa nggak kita balik? Bisa. Saya tidak lapar jika saya makan. Boleh ya? Saya tidak lapar jika saya makan, saya tidak lapar. Kita harus tahu apa subjek predikatnya. Subjeknya itu saya, ya. Predikatnya tidak lapar. Subjek predikat. Jika saya makan itu adalah keterangannya. Jadi, saya tidak lapar jika saya makan. Atau jika saya makan, keterangan, saya tidak lapar, SP. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita tambahin maka, ya, kita tambahin maka, di sini jadi apa? Ada konjungsi di sini. Berarti ini sebagai keterangan juga dong. Subjek dan predikatnya nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi, kita nggak bisa bilang jika saya makan, maka saya tidak lapar dalam konteks bahasa. Dalam konteks bahasa. Ya. Jika saya jika saya eh, jika saya jika saya berlibur, maka saya senang. Itu nggak bisa kita bilang kayak gitu. Kita cukup bilang jika saya berlibur, saya senang. Atau saya senang jika saya berlibur, misalnya gitu. Gitu. Itu dalam konteks bahasa. Tapi kalau dalam konteks misalnya premis gitu ya, ya itu memang beda lagi. Beda lagi. Dalam komputer kan juga gitu. If X, then apa? Kalau di Excel kan gitu ya. Kalau kalian kan ada yang belajar Excel gitu kan. Kalau if function gitu kan, fungsi if gitu kan. If apa, then apa gitu. Nah, itu memang seperti itu. Jadi, tapi kalau untuk dalam konteks bahasa, nggak bisa. Nah, kenapa kenapa ada jika maka itu saya pikir itu lebih karena serapan dari bahasa Inggris. eh Dalam bahasa Inggris mungkin bisa seperti itu, walaupun saya juga nggak yakin apakah itu tepat juga gitu ya. Tapi itu kebanyakan tuh turunan dari bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia. Kita nggak bisa menggabungkan dua konjungsi dalam satu kalimat. Karena kalau kayak gitu jadinya kalau seperti ini jadinya tidak ada subjeknya. Ketika tidak ada subjek berarti tidak efektif. Begitu ya. Dan alasannya kayak tadi. Kalau ini adalah kalau jika saya makan itu adalah keterangan, saya tidak lapar subjek dan predikat. Kalau ditambah maka di sini maka kan ada konjungsi. Berarti dia jadi anak kalimat jatuhnya. Anak kalimat, induk kalimatnya nggak ada. Gitu loh maksudnya. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Halo Kak Fauzan, kalau penggunaan bumi, bulan, dan matahari gitu pakai kapital nggak ya Kak? Misalnya di bumi. Menurut kalian gimana? Bulan, bumi, matahari itu pakai kapital atau enggak? Tidak, kecil. Sekarang nih, bulan. Ya, ini kan maksudnya bulan yang di atas ya, yang di atas. Kalau saya bilang bahwa eh, saya ulang tahun tiap bulan Juli misalnya. B-nya di situ huruf kecil atau enggak? Huruf kecil. Ya, tapi itu kan maksudnya bulan bulan dalam konteks waktu ya. Nah, tapi kalau ini kan artinya adalah objek ruang angkasa. Maka sebetulnya ini harus huruf kapital, teman-teman. Gitu. Kecuali kayak misalnya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka di situ bumi adalah huruf kecil. Kenapa? Karena bumi di situ sebagai seperti kayak tanah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa, ya. Bumi di situ seperti tanah, ya. Tapi kalau bumi kita tinggal di bumi, artinya bumi itu sebagai planet, nama planet, maka dia harus huruf kapital. Dan sebetulnya di KBBI itu ada. Jadi kalau bulan, istilah astronomi, huruf pertama biasanya itu huruf kapital. Nah, ini kalau kalian cek KBBI ya,
Ini ada yang ini tuh bagian ini. Jadi kita belajar cek KBBI juga gitu ya. Jadi selalu cek di KBBI juga gitu ya. Bulan, bulan misalnya. Oh bulan tuh huruf pertama biasanya ditulis kapital. Berarti kalau bulan tulis kapital, matahari pasti ditulis kapital, bumi ditulis kapital, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus itu pasti juga ditulis dalam huruf kapital. Tapi kalau bulan dalam arti masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi, nah ini kan, nah tapi di sini juga dia nggak ini ya, nggak, tapi dia nggak konsisten juga gitu kan. Ini dia di sini masa atau jangka waktu perputaran bulan. Di sini bulannya dia ditulis huruf kecil, buminya huruf kecil. Jadi kadang memang ya di KBB itu sendiri ya kadang memang ada salah-salahnya juga gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa 100% bahwa itu tulisannya benar semua, enggak sih gitu. Cuma kalau saya karena itu adalah kalau kalau saya mengacunya itu adalah karena itu nama. Jadi patokannya karena itu nama, maka dia harus huruf kapital gitu ya. Jadi satu satu dasar itu kita berlakukan kepada seluruh eh, kondisi atau kasus yang lain kayak gitu. Oke, contoh. Iya itu bukan jenis planet tapi itu kan nama satelit, nama 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 objek objek ruang angkasa ya. Jadi bukan cuma termasuk jenis planet, bukan. Nama galaksi, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, black hole itu apa bahasa bahasa Indonesianya? Lubang hitam ya kan? Itu kan istilah, itu nama gitu ya, nama. Jadi semua itu pasti harus ditulis huruf kapital karena itu nama gitu. Kalau bulan yang jangka waktu ya huruf kecil, bulan. Saya lahir bulan apa? Bulan Juli, bulan Mei. Nama bulannya baru dia kapital, jelas. Gitu ya. Oke, tentang huruf mirim. Ya. Ada yang mau baca ini? Siapa yang mau baca? Coba baca. Ada yang mau baca? Silakan. Ahmad, boleh. Iya, silakan. Ahmad. Kak, sebelumnya aku ini cewek ya, bukan Oh, oh, pakai Zoom kayak papa aku. oh ya maaf. Iya, siapa namanya? Habis namanya Ahmad ya, saya pikir cowok. Iya, Kak, pakai Zoom papa. Oh iya, iya, oke. Ya, maaf, Pak Ahmad. Ya, silakan. Yuk, Mengapa perlu huruf miring? yang ini aja, yang dari hidup, ya hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Oleh karena itu, Carpe Diem, raihlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan takut mencoba hal baru atau mengejar mimpi, karena kesempatan yang ada hari ini belum tentu datang lagi esok. Dengan menjalani setiap momen sepenuh hati, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga makna hidup yang sesungguhnya dari kehidupan. Oke, apa yang susah tadi bacanya? Ini Carpe ini apa sih? Ini kan Ah, carpe diem. Iya. Nah, ah, ini tadi sekilas ini mungkin bingung, ini bahasa Indonesia atau bukan gitu ya? iya. Iya kan? Nah, a- karena itulah kenapa kita harus buat ini tulis huruf miring supaya kita tahu bahwa oh ini bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi supaya kita karena masih banyak yang bingung kayak ini tulis miring atau enggak, tulis miring atau enggak, tulis miring atau enggak. Intinya adalah huruf miring itu digunakan untuk membedakan antara mana yang kosakata bahasa Indonesia dan mana yang bukan. Udah, intinya itu. Carpe diem ini adalah bahasa Latin. Carpe diem. Jadi kalau misalnya ini kita kita buat tulis miring, kan dari awal mungkin kita lebih enak ya bacanya ya. Kalau ini misalnya kita bikin kayak gini, mungkin lebih enak gitu.
Mana nih? Nah, lebih enak gini kan? Ketahuan. Tapi karena tadi nggak ditulis miring, kita bingung ini apa ya gitu? Apa kita yang nggak tahu ini kosakata baru atau apa gitu kan? Nah, jadi memang eh, itu fungsinya huruf miring untuk membedakan mana itu yang eh, kosakata asli bahasa Indonesia, mana yang bukan. Jadi dia bilang oleh karena itu carpe diem. Carpe diem itu artinya raihlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Seize the day kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu seize the day. Itu carpe diem. Itu bahasa Latin, ya. Nah, jadi kedepannya tiap kalian menemukan mana yang harus ditulis huruf miring, kalian lihat kira-kira itu bahasa Indonesia atau bukan. Jadi sebetulnya semudah itu. Apapun yang bukan bahasa Indonesia, itu pasti harus ditulis huruf miring. Udah. Jadi, kenapa perlu huruf miring? Ya karena itu tadi. Karena kalau tidak dibuat huruf miring, kita jadi bingung bacanya. Ini apa? Ini maksudnya apa? Apakah ini kosakata bahasa Indonesia? Karena mungkin mirip-mirip dengan kayak kosakata bahasa Indonesia gitu ya. Kalau mungkin bahasa Inggris ya mungkin kita lebih 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 akrab, lebih familiar gitu. Tapi kalau mungkin huruf bahasa-bahasa Latin belum tentu kita familiar gitu ya. Itu. Jadi itulah kenapa lagi-lagi saya bilang pentingnya bernalar dalam berbahasa gitu. Nah, ini yang perlu jadi rujukan teman-teman semua ya. Pertama pastinya KBBI ya. KBBI itu yang versi daring di kbbi.kemdikbud.go.id. Ada EYD ya, ejaan.kemdikbud.go.id. Sebetulnya semua udah ada di sini, teman. Udah ada semua di sini dan juga kalau emang mau thesaurus ada juga thesaurus itu untuk mencari eh, pertalian makna gitu ya. Karena satu makna itu bisa satu kata itu maknanya mungkin bisa bisa bertalian antara satu konteks dengan konteks yang lain itu carinya di thesaurus di thesaurus.kemdikbud.go.id. Udah itu aja. Kalau kalian mau cari cari segala apa namanya makna. Intinya kalau nyari nyari makna kata ya di sini, kalau nyari aturan-aturan penulisan ejaan ya di sini, di ejaan, di EYD ya.